Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi banyak yang kayaknya ya teman-teman gue lah dari SMP atau siapa tuh sampai detik itu nggak ada yang tahu lah gue itu tunanetra gitu. Karena ya gue kelihatan seperti anak-anak lainnya lah ya. Yang seperti gue bilang kan gue ikut segala macam aktivitas. So gue malah pernah ikut model sekolah juga gitu. Jadi banyaklah aktivitas yang gue ikutin, dan waktu di kelas, nah ini di kelas tuh karena gue malu ya kan, kacamata nggak gue pakai tuh. Habis itu gue duduk tuh selalu di paling belakang, di row paling belakang gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya misalnya kenapa nggak nyatet atau apa gitu, gue bilang aja nggak kelihatan gitu, atau kacamata nggak dibawa karena gue duduk paling belakang kan. Tapi ya pernah sih waktu ujian, waktu ulangan gitu ya. Jadi gue pernah waktu ulangan itu karena gue nggak kelihatan, terus gurunya tuh minta gue duduk paling depan sekarang gitu ya. Karena soal-soalnya itu ditulis di papan. Sayangnya gue tetap nggak kelihatan. Jadi nilainya jelek ya. Padahal tuh ulangan bahasa Inggris kalau nggak salah gue inget ya. Bahasa Inggris gue dapet jelek. Eh, gitu lah. Jadi pokoknya selama di SMA itu gue banyak apa ya menutup diri tentang sorry berikutnya kenceng banget nih guys. Jadi secara akademik jelek lagi gitu ya gue. Nilainya itu nggak terlalu bagus lah ya. Tapi ya bukan bukan jelek banget sih. Standar di bawah rata-rata gitu. Sampai di ujian nasional, ujian sekolah. Apa sih dulu namanya Ganem gitu ya? Apaan sih? Nilai itulah ujian sekolah itu gue sebenarnya nggak paling bawah juga gitu. Lumayan lah di tengah-tengah bisa dibilang gitu ya. Terus gue langsung di tahun 2000 itu gue kan lulus tuh dan langsung lanjut ke universitas. Nah, disinilah banyak permasalahan sih sebenarnya karena waktu itu ujian nasional gitu ya. Namanya dulu masih UMPTN kan. Nah, itu gue inget banget gue nggak bisa ngisi, bukan nggak bisa ngisi sih, gue bisa jawab tapi nggak bisa ngisi di lembar jawabnya itu kan yang harus diurek-urek gitu kan. Apa ada lingkaran-lingkaran gitu kan. Nah, itu meletot-meletot lah gitu. Jadi nggak kedetek sama komputernya kali ya. Jadi waktu temen-temen tuh pada ngeliatin papan pengumuman di Brawijaya, gue inget waktu itu. Wah pada seneng kan, wah gue keterima, gue udah gak mikir. Ya jelas gue gak keterima lah gitu ya. Tapi gue ikut program jalur mandiri ya waktu itu. Gue lewat jalur mandiri di UB, gue pilihnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gue pernah bilang kan ya. Nah, ujiannya sendiri gitu dan waktu itu nggak pakai lembar jawab komputer kan, jadi masih silang-silang. Gue masih bisa sih, gue liatnya cukup deket sih dan kayak disilang-silang gitu loh. Dan yang kedua gue ikut lagi di Bentar, ITS. Mas. Jadi kalau tadi di FEB-nya UB itu gue ambilnya ekonomi manajemen ya. Dan kalau di ITS gue ambilnya program ini desain produk industri gitu. Di fakultasnya apa tuh lupa ya. Em, dan alhamdulillahnya ternyata dua-duanya keterima gitu. Jadi tapi yang pertama tuh yang di FEB itu gue keterima. Gue udah daftar ulang segala macem, bayar apapun gitu lah ya. Gue udah masuk. Ternyata pengumuman yang di ITS itu, gue ingat waktu itu eh ujiannya itu ada di ITS. Jadi gue harus ke Surabaya waktu itu ya. Di gedung apa sih? Geraha apa? Ya itulah pokoknya. Akhirnya gue lolos ya. Em, dan gue memilih di ITS karena gue mikir ya udahlah, gue pengen keluar dari Malang dan gue pengen ngejar passion gue. Passion gue itu di gambar kan, gue suka gambar banget dan desain. Akhirnya gue masuk. Namun perjalanan selama dari tahun 2000 sampai akhirnya di semester ke-6 ya di 2003 itu gue mengalami banyak hambatan, terutama ada satu mata kuliah yaitu mata kuliah gambar etik. Itu kayak gambar tapi sangat-sangat detail sekali dan eh kebetulan kondisi gue
mulai agak menurun gitu ya. Jadi gue sangat-sangat kesulitan untuk melihat detail karena tengah-tengahnya itu kayak ada yang menghalangi gitu, Mas. Jadi kalau gambar gue nggak bisa bener-bener yang rapi dan lurus dan inilah pokoknya. Dia ada sedikit-sedikit melengkong-melengkong gitulah. Yang akhirnya gue terancam DO karena gue gagal 3 kali mata kuliah tersebut gitu. Jadi udah nggak bisa lagi. Akhirnya gue keluar, gue pindah ke Stikom Surabaya, jurusan multimedia di tahun 2003 itu. Karena gue mikir ya udah gue tetap pengen ada di desain tapi yang lebih ke multimedia gitu ya, lebih pakai apa dulu desain grafis gitulah ya. Nah, gue pikir gue bisa gitu karena pakai komputer kan. Tapi karena teknologi belum canggih ya, akhirnya sekali lagi gue gagal gitu ya. Jadi setelah SMP gue lolos, SMA gue bisa lolos, gue bisa masuk ITS ya. Ternyata gue gagal di 2003 dan ternyata gue harus gagal lagi di 2005. Gue terancam DO lagi. Gitu. Jadi ya udahlah gue akhirnya balik ke Malang. Gue ambil psikologi waktu itu. Karena gue udah nggak bisa masuk negeri lagi, akhirnya gue masuk ke universitas swasta yaitu Universitas Merdeka Malang di tahun 2005 itu dan gue masuk di jurusan bukan jurusan, itu fakultas ya, fakultas psikologi. Waktu itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya, yang masuk itu sekitar 70-an gue satu angkatan. Nggak usah Nah, detail. di situ gue mulai belajar untuk apa ya, mulai menerima diri kan gitu. Nah, gue mulai terbuka tuh sama teman-teman tuh. Nah, kalau eee, selama studi itu gue sebenarnya kesulitannya ya balik lagi ya, gue nggak bisa lihat papan, gue nggak bisa nyatet gitu kan, catatan gue mesti pinjem. Kalau buku tuh, wah itu gue harus bacanya tuh harus deket banget dan karena buku psikologi kan tebel-tebel ya, jadi, butuh waktu lama lah gitu. Cuma akhirnya ya bisa gue lewatin lah, dan gue juga terbuka sama temen gue beberapa sih gitu yang tahu kalau gue punya masalah gangguan penglihatan gitu, dan beberapa dosen juga, dosen-dosen ternyata juga terbuka sama gue dan cukup membantu lah ya walaupun nggak membantu banget sih. Pada akhirnya memang gue harus belajar sendiri gitu, harus menemukan cara sendiri untuk bisa, mmm, apa ya, mengikuti pelajaran gitu ya, mengikuti kuliah selama di S1 itu. Dan alhamdulillah lagi, ternyata dalam waktu 3,5 tahun, gue bisa selesaiin S1 gue dengan, mmm, dan gue nggak nyangka-nyangka nih ya, ternyata gue jadi, lulusan terbaik waktu itu, di tahun itu ya, maksudnya di tahun 2009 gue lulus dengan IPK tertinggi ternyata di fakultas itu yang gue nggak nyangka ya, ternyata banyak teman-teman yang lulus di tahun itu IPK-nya jauh di bawah gue dan gue dapet 3,52 waktu jadi cum laude ya, jadi, 3,5 tahun dan cum laude gitu. Alhamdulillah ya dengan kondisi kayak begini, gue tetap bisa lulus dan jadi lulusan terbaik gitu. Dan dari situ, 2009 tuh gue akhirnya langsung daftar S2 karena gue waktu itu kan, pengen gue jadi psikolog gitu ya, psikolog klinis gitu. Makanya gue daftar di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan itu magister profesi psikolog ya, jadi di Mas, MAPRO-nya aku nih. nggak kuat. Hah? Dingin banget. Hah? Pindah tak? Stop. Perang Dunia 2, guys. Kuburan di Amerika.